Kami nyatakan memang tiada yang seperti Engkau yang sudah berkorban untuk kami, bahkan yang mau memberikan nyawanya bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk Jumat Agung yang benar-benar mengubahkan kehidupan kami. Karena salibmu kami bisa hidup, karena salibmu kami bisa lihat kemenangan, karena salibmu kami hari ini bisa menerima hidup yang kekal. Terima kasih untuk semua yang kau sudah lakukan, dan hari ini biar lewat firman Tuhan kami bisa menjadi lebih baik. Kami mau menyenangkanmu, kami mau melakukan apa yang kau suruh, dan kami percaya lewat setiap firman yang akan kami dengar, kami semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Pakai hambamu untuk bisa menyampaikan isi hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama dengan saya kita mau katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Boleh sama-sama tulis di live chat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan, selamat hari Jumat Agung bagi setiap Bapak Ibu yang sudah bergabung. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya doa pagi dan nanti jam 10 saya akan melayani saudara semua di Jumat Agung ya. Kita bukan adakan di tempat biasanya tapi kita pakai SCC. Ya, kita pakai Natal kemarin mengundang saudara, masih ada kesempatan. Bagi yang bukan dari Surabaya, dari sekitar Surabaya, dari seluruh Indonesia boleh datang ke Surabaya. Karena hari Jumat dan Minggu ini kita akan merayakan kemenangan kita bersama-sama dari maut, dari dosa. Karena kita percaya Tuhan Yesus sudah menang atas semuanya. Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit buat saudara dan saya. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit dan dia sudah di surga menyediakan tempat untuk kita. Sebab itu kita bersyukur, sebab itu kita hari ini memperingati apa yang sudah terjadi. Setiap tahun kita selalu memperingatinya dengan sungguh luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak menganggap enteng pengorbanan Tuhan ya. Memang kelahiran Tuhan sangat dahsyat, tetapi pengorbanan dari Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa untuk kita. Kita gak pernah boleh lupa itu. Sebab itu GSCS selalu merayakan Jumat Agung dan Paskah sama seperti Natal. Kita gak pernah ya, kalau Natal all out, kalau Paskah kita biasa-biasa, gak pernah. Tapi kita selalu memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mempersiapkan hati kita untuk ibadah nanti jam 10. Saya percaya saudara semua pasti diberkati ya. Kembali kita mau belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita udah belajar dari Lukas 7 ayatnya yang ke-11 sampai 17. Hari ini kita mau lanjut di ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-35 Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Judulnya adalah Yesus dan Yohanes Pembaptis. Mari kita baca dengan suara keras. Dikatakan ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh yang jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada orang yang buta. Nah, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar yang baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkatamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak mendengarkan perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama?
Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami nyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat memungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Wow. Bapak Ibu Saudara, satu perikop yang cukup panjang yang sudah kita baca tentang Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kenapa Tuhan Yesus membahas tentang Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis mengirim utusan-utusan, yaitu beberapa dari murid-muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan kembali apakah Yesus ini benar-benar Mesias, apakah dia benar-benar juru selamat itu, apakah dia benar-benar juru selamat dunia yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari semua dosa-dosanya. Nah, dan akhirnya Tuhan Yesus mulai membahas tentang siapa dirinya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa bahas dari dua sisi, tetapi kita mau membahas dulu tentang Yohanes Pembaptis. Ya Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena di sini kita melihat ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Dari seorang yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, dari seseorang yang benar-benar dahsyat di dalam pelayanannya, akhirnya dia berada di dalam krisis iman. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan, yaitu krisis iman. Sama-sama tulis di live chat, krisis iman. Karena kalau Yohanes Pembaptis, seseorang yang dahsyat, seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa, bisa mengalami krisis iman, nah kita pun juga harus berjaga-jaga. Ya, sebab itu itulah yang akan kita bahas, itulah yang akan kita pelajari hari ini lewat ibadah doa pagi ini di hari Jumat Agung ini. Nah, saya berdoa saat kita belajar daripadanya kita akan menjadi lebih baik. Dan mungkin saudara dan saya sedang mengalami krisis iman. Nah, biarlah hari ini kita bersama-sama mau belajar dari Yohanes Pembaptis bagaimana kita bisa melewatinya bersama-sama. Nah, saudara, pertanyaannya sederhana. Kenapa Yohanes Pembaptis bisa meragukan Tuhan Yesus? Kenapa Yohanes Pembaptis bisa menyuruh murid-muridnya untuk datang kepada Yesus dan menanyakan sebenarnya apakah dia Mesias atau tidak? Tentunya sederhana, kenapa? Karena dia berada di dalam penjara. Dan Bapak Ibu, di saat di dalam penjara, dia disiksa tentunya. Dia mungkin tidak diberi makan, mungkin dia mengalami aniaya yang sangat berat, dan sebab itu mengakibatkan Yohanes untuk meragukan siapa Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar hari ini 3 hal tentang krisis iman, nah bagaimana kita bisa menghadapinya. Nah, saudara, yang pertama kita mau baca di ayatnya yang ke-19 dulu. Dikatakan bahwa di ayat 19 ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari tentang krisis iman dari Yohanes Pembaptis? Yaitu yang pertama, catat baik-baik, tidak ada yang kebal terhadap krisis iman. Sama-sama tulis di live chat, tidak ada yang kebal terhadap krisis iman. Orang yang melayani pun, nabi pun, orang yang setiap hari di gereja pun, orang yang doanya kuat, orang yang membaptis banyak orang, tidak ada satupun yang kebal terhadap krisis iman. Dan ini firman yang sangat berbicara kepada saya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Bahkan banyak orang kenal Tuhan Yesus melalui Yohanes Pembaptis. Tapi dia sendiri bisa terkena krisis iman. Nah, siapa kita Bapak Ibu Saudara? Siapa kita yang di dalam hidup kita bisa berkata bahwa imanku pasti kuat. Yang namanya Petrus mengalami kesalahan itu. Ya, apa kesalahan Petrus? Dia berkata kepada Tuhan Yesus, meskipun yang lain mengkhianati engkau Tuhan Yesus. Meskipun yang lain berkata bahwa aku tidak akan meskipun yang lain mengatakan meninggalkan dan mereka akhirnya meninggalkan, aku tidak akan. Petrus berkata, untuk mati dengan engkau pun aku mau. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Begitu arogan sekali ya. Begitu luar biasa sekali yang namanya Petrus di dalam berkata-kata. Dia berkata bahwa gak mungkin aku itu lemah. Gak mungkin aku itu gak bisa. Nah, tetapi lihat apa yang terjadi. Justru orang yang paling kebal imannya. Justru orang yang merasa imannya itu paling besar. Justru orang itulah yang akan mengalami kejatuhan terbesarnya. Kenapa? Karena ya itulah, kadang-kadang saat kita berkata iman saya itu
Nggak mungkin goyah, justru iman kita tuh yang paling banyak diuji. Ya, yang namanya Petrus yang merasa dirinya imannya paling besar, dia justru paling banyak diuji. Ya, kita bisa lihat itu waktu dia berjalan di atas air. Ya, dia diuji benar-benar oleh Tuhan Yesus. Ya, dan kita harus belajar dari Yohanes Pembaptis. Tadi kita udah belajar di beberapa ayat sebelumnya, saya tampilkan dulu buat saudara. Dikatakan bahwa banyak orang itu eh, mengenal Tuhan Yesus melalui dia. Dikatakan di sini di ayat 29. Dikatakan seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya termasuk para pemungut cukai mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Bayangin, so many people, begitu banyak orang yang dibaptis dan memberikan diri kepada Tuhan melalui Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Dia seorang yang punya iman lebih besar daripada semuanya. Dia seseorang yang benar-benar sangat sangat inspiratif bagi banyak orang. Sampai semua orang melakukan perjalanan sampai ke padang gurun untuk bertemu dan dibaptis oleh dia. Tapi dia pun juga bisa mengalami krisis iman. Kenapa? Kita nggak ada yang kebal terhadap krisis iman. Kenapa? Karena kita masih manusia. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam persoalan. Kita masih belum di Taman Eden. Kita masih belum di surga. Kita masih hidup di dunia ini. Sebab itu selama kita masih punya nafas, selama kita masih hidup, selama kita masih punya nafas ini, coba kita nafas, pasti ada masalah, pasti ada persoalan, pasti ada tantangan. Sebab itu kita harus berjaga-jaga terhadap iman kita. Nah, kita juga harus mencegah itu bisa terjadi dengan cara apa? Ayo kita gabungkan diri kita di komunitas iman yang kuat. Kita harus punya teman-teman, ada orang-orang di sekitar kita yang bisa membangkitkan iman kita. Ya, supaya apa? Supaya ketika saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang menghadapi persoalan, kita pun imannya nggak goyah, iman kita bisa tetap teguh. Kita nggak krisis, kenapa? Karena kita udah berjaga-jaga. Sama seperti hari-hari ini kita mendengar banyak kabar tentang krisis. Ya, wah ini bakal semuanya naik, oh ini dolar naik. Pertanyaan saya, siapa yang sukacita saat dolar naik? Yaitu orang yang megang dolar, orang yang nyimpen dolar dari zaman dolar 11.000 gak dijual-jual, ya kan? Nah, saat saudara melihat bahwa dolar itu udah naik jadi 18.000, saudara senang nanti. Kenapa? Karena saudara udah jaga-jaga. Begitu juga dengan kita. Ayo kita jangan bilang, oh saya gak kebal, oh iman saya lebih dari cukup. No. Ya, akan ada ujian-ujian berikutnya yang akan datang. Yohanes Pembaptis, dia awalnya imannya sangat besar tapi akhirnya dia jatuh, dia hancur. Kenapa? Karena dia terlalu sombong. Karena dia mungkin terlalu merasa dirinya hebat sampai dia berani menegur Herodias. Apa yang terjadi? Akhirnya benar-benar dia kena batunya, akhirnya dia jadi krisis imannya. Satupun dari kita tidak ada satupun yang kebal. Sebab itu hati-hati terhadap krisis iman. Karena kita pun juga bisa menghadapinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayo coba kita belajar. Dikatakan di ayatnya yang ke-19 lagi dikatakan, ia memanggil dua orang dari antaranya menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Ya, dan kita lompat, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Nah, dikatakan di ayatnya yang ke 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, saudara, yang bisa kita pelajari dari krisis iman adalah yang kedua adalah kekecewaan awal dari krisis iman. Nah, jadi yang pertama kita percaya dan kita sadar bahwa gak ada yang kebal terhadap krisis iman. Yang kedua kita belajar bahwa kekecewaan adalah awal dari krisis iman. Orang bisa ngalamin krisis iman, kenapa? Karena kecewa. Yohanes Pembaptis kecewa. Dia udah melayani, dia udah sungguh-sungguh, dia udah buka jalan buat Tuhan Yesus, bahkan dia sudah membaptis Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia masuk penjara? Kenapa dia dihukum? Kenapa dia tidak diluputkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya dikecewa dengan Tuhan. Mungkin ada juga yang ikut doa pagi juga ngalamin kekecewaan dengan Tuhan. Pak, saya ini udah ibadah, saya ini udah sungguh-sungguh, saya udah pelayanan, bahkan saya udah memberi untuk pekerjaan Tuhan, saya udah memberi untuk misi. Kenapa ya Pak Tuhan itu gak berkati saya? Kenapa ya Pak Tuhan itu gak tolong saya, gak meluputkan saya? Kenapa kok saya itu sakit ya Pak? Kenapa kok anak saya sakit, orang tua saya sakit? Nah, saudara, hati-hati dengan yang namanya kekecewaan. Karena kekecewaan itu kelihatannya sederhana. Tapi kekecewaan itu adalah sebuah bibit yang sangat berbahaya. Bibit ini kalau dipelihara, bibit ini kalau kita simpen, nanti satu saat jadi racun.
Saudara, racun itu dimulai dari dosis yang kecil. Racun itu dimulai dari sebuah hal yang benar-benar sederhana sekali. Oh, sepertinya kelihatannya nggak ada apa-apa. Tetapi ketika itu sudah mulai masuk ke dalam sistem tubuh, ya mungkin itu kelihatannya beberapa tetes aja. Wah, tapi beberapa saat kemudian itu toksik terhadap tubuh. Kekecewaan juga seperti itu. Kelihatannya kecil, kelihatannya sederhana. Tuh, tetapi efeknya, toksik sekali. Orang itu bisa kecewa gak ke gereja hanya karena dia kecewa dengan Tuhan. Orang itu bisa murtad meninggalkan kekristenan karena kecewa dengan Tuhan. Hati-hati terhadap kekecewaan. Jadi hari ini belajar Bapak Ibu tentang kekecewaan bahwa itu adalah awal dari krisis iman. Jadi begitu saudara kecewa dengan Tuhan atau dengan sesama orang Kristen atau kecewa dengan diri sendiri atau menghadapi perasaan itu, langsung saudara harus counter itu. Harus langsung saudara kasih antidot. Istilahnya kalau ada racun masuk harus dikasih penawarnya. Nah, apa penawar dari kekecewaan? Yaitu ucapan syukur. Sama-sama tulis di live chat. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus waspada yang pertama karena kita gak ada yang kebal. Yang kedua kita belajar bahwa kekecewaan adalah bibitnya. Sebab itu kita harus lawan itu dengan ucapan syukur. Yohanes Pembaptis kecewa dan memang gak bisa menyalahkan kalau dia kecewa. Saya pun juga gak bisa menyalahkan kalau saudara itu kecewa. Saya gak bisa menyalahkan kalau mungkin saat saudara sakit, saat saudara ngalamin masalah keuangan, saudara itu kecewa dengan Tuhan. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu, ayo tetap semangat dong, tetap maju, tetap bersyukur. Karena memang banyak hal yang buruk terjadi, tapi juga banyak hal yang baik yang Tuhan sudah pernah kerjakan. Masa hanya karena satu doa yang gak dijawab, 1000 yang lain dilupakan. Kadang-kadang kita itu sebagai manusia kekurangan kita itu. Ya, satu kebaikan orang, 1000 kebaikan seseorang bisa dilupakan hanya karena satu kesalahan. Kita gak boleh memperlakukan Tuhan kayak gitu juga. Tuhan yang udah begitu baik terhadap saudara dan saya, Tuhan yang udah sayang, pelihara kita, berkati kita. Masa hanya karena satu peristiwa buruk kita jadi kecewa dan akhirnya kita jadi krisis iman. Gak boleh. Hari ini banyak bersyukur. Orang yang banyak bersyukur gak akan krisis iman. Kenapa? Dia tidak akan membiarkan kekecewaan itu menguasai dirinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dikatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, Yohanes Pembaptis menunjukkan tanda-tanda bukan hanya dia kecewa tapi dia nolak. Akhirnya krisis iman itu membuat dia nolak Tuhan Yesus. Dan itu membuat dia kehilangan keselamatan loh, ya. Jadi kita harus waspada terhadap itu. Yang ketiga yang kita pelajari tentang krisis iman adalah krisis iman bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Tulis di live chat, krisis iman membuat kita kehilangan keselamatan. Kelihatannya krisis iman membuat kita cuma gak lihat mujizat. Tetapi pada esensinya saat saudara dan saya mengalami krisis iman, ada kans yang besar, kemungkinan yang besar saudara menjadi orang yang menolak Tuhan. Menolak kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Menolak kebaikannya, menolak kasih karunia-Nya. Itu yang disebut oleh firman Tuhan sebagai menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati. Waspada terhadap ini. Waspada terhadap yang namanya krisis iman. Karena krisis iman yang diakibatkan dari kekecewaan bisa membuat kita akhirnya murtad. Dan bisa membuat akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Saya gak mau itu terjadi dalam hidup saudara. Saya mau setiap jemaat GSJS, jemaat doa pagi, semuanya setia sampai akhir hidupnya. Tulis di live chat, setia sampai akhir. Kita setia sampai Tuhan Yesus datang. Kita setia sampai Tuhan panggil kita. Jangan sampai hanya karena masalah yang fana. Jangan sampai hanya karena persoalan-persoalan sederhana. Di dalam hidup kita sehari-hari membuat kita menolak Tuhan. Gak boleh. Kita harus cinta Tuhan. Kita harus ikut Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan sampai krisis iman yang sementara ini di dunia yang sementara membuat kita menolak Tuhan. Saya gak tahu akhirnya Yohanes seperti apa. Yang saya tahu Yohanes Pembaptis pada akhirnya dia dipenggal mati. Dia hidup, dia berakhir dengan dia dihukum mati. Tapi doa saya Yohanes Pembaptis di akhir hidupnya gak menolak Tuhan Yesus. Dia udah dengar bahwa murid-muridnya kembali ke Yohanes Pembaptis dan memberitahukan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Banyak mujizat, banyak kesembuhan terjadi, banyak orang diselamatkan. Tapi semoga memang pada saat nanti kita masuk ke surga, kita ketemu dengan Yohanes Pembaptis. Karena dia tidak menolak Tuhan. Tetapi disayangkan, seandainya Yohanes Pembaptis, dia menolak Tuhan di akhir hidupnya. Saya gak tahu kira-kira bagaimana nasibnya. Yang saya tahu adalah dia gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, ayo kita belajar jadi orang yang jangan menolak Tuhan. Jangan menolak Tuhan, jangan menolak Tuhan. Itu adalah satu hal yang benar-benar harus kita jaga. Jangan sampai hanya karena masalah uang kita nolak Tuhan. Jangan sampai hanya karena masalah cinta kita menolak Tuhan.
Dan saya berdoa krisis iman kita segera berlalu, banyak bersyukur, dan kita pasti bisa melewatinya bersama. Turunkan kepada saudara. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman hari ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati. Kembalikan kami nanti di ibadah Jumat Agung jam 10, jam 2, dan jam 5. Penuh dengan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah bergabung di ibadah doa pagi bersama dengan saya. Jangan lupa nanti jam 10, jam 2, dan jam 5. Dan di Tunjungan Plaza 10, 12, 2, 4, 6. Saya percaya saudara diberkati di sana. Ada Michael Panjaitan dan papa saya dan adik saya. Wah, sangat luar biasa. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. God bless you. Selamat beraktivitas dan jangan sampai saudara gak ibadah nanti. Rugi sekali. Sampai ketemu nanti ya. Mohon doanya juga dan mohon supportnya. God bless you. Haleluya. Amin.